Ya, sekarang kita akan eh, jawab beberapa pertanyaan ya, Prof. Iris. Ya, ya, baik, Oke, Dokter saya Edi. akan bacakan dari awal. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita keburu pertanyaan akan dijawab sampai jam 11.45. Nanti yang belum terjawab, nanti kita pikirin deh yang belum terjawab gimana gitu ya. Oke, pertama, oh ini bukan pertanyaan nih dok. Dokter Edi untuk saluran YouTube ini boleh minta share linknya. Oh ya, nanti kita akan share di YouTube link dari Jakarta Autoimmune Center. Nanti linknya akan kami berikan melalui Dokter Reni, Dokter Kiki Nani, atau melalui Gladys akan diinfokan linknya. Nah, nanti kita edit dulu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan juga. Tadi pertanyaan dari Pak Andi, sekarang pertanyaan dari Ratih Wulansa. Prof. Iris, ada isu vaksin yang diimpor pemerintah RI, Sinovac, TYT. Ternyata gitu ya, Ternyata, ternyata cacat ya. Apakah maksudnya, apakah vaksin itu yang akan dipakai untuk nakes Indonesia? Gimana nih Prof. Iris? ya, Katanya cacat gitu ya, ya. Gimana? ya, ya, saya juga baca itu di medsos. Karena saya kan sekarang mengikuti vaksin terus. Nah, itu sebetulnya bukan cacat vaksinnya. Yang dimaksud di sini artinya dari Badan POM belum keluar yang saya katakan tadi, emergency use authorization. Tetapi kok vaksinnya udah ada, padahal izin Badan POM-nya belum keluar. Jadi misalnya kalau penelitiannya jelek gimana? Vaksinnya udah ada gitu. Itu begitu maksudnya gitu. Ya kita berharap vaksinnya baik ya. Kita berharap vaksinnya baik karena sampai kemarin saya tidak mendengar adanya efek samping atau efek simpang yang serius ya. Jadi yang serius ya. Dan kelihatannya memang mudah-mudahan memang hasilnya baik. Saya belum berani bicara karena kan kita tunggu nanti interim report dari hasil dari Unpad ya dengan Bio Farma ke Badan POM. Sabar menanti untuk Januari. Ini yang dimaksud cacat di sini artinya belum ada izin edar, kok udah dibeli vaksinnya, itu yang dimaksud itu sebetulnya. Bukan vaksin yang cacat, bukan. Oke, makasih Prof. Iris. Jadi lebih ke arah prosedurnya kali ya, Ya, pembelian. prosedurnya. Ya, Ya, ya. ya, teman-teman kita sabar menanti dan kita berdoakan supaya vaksin ini boleh memberikan hasil yang baik gitu ya. Ya, Nah, kemudian ini Prof. Iris dari Levina. Dok, konsep vaksin saya ulang. Dok, konsep vaksin tidak boleh untuk autoimun ini. Apakah berlaku untuk semua jenis vaksin? Contohnya vaksin flu, apakah boleh untuk autoimun? ya, Bagaimana? berlaku untuk semua vaksin. Nah, Berlaku untuk semua vaksin bahwa autoimun tidak dianjurkan untuk dilakukan vaksinasi mengingat vaksin adalah endpoint-nya. Akhirnya kan kita harapkan pembentukan antibodi. Pembentukan antibodi adalah 2 minggu setelah dilakukan vaksinasi. Ya, kemudian tapi sayangnya pada orang autoimun antibodinya kan error. Jadi antibodi yang terbentuk dari vaksin justru nanti akan menyerang tubuhnya sendiri. Ya, jadi tetap kalau saya pribadi itu tidak dilakukan vaksinasi. Itu yang saya bilang. Jadi beberapa orang mengatakan oke, tapi beberapa dokter mengatakan tidak ya. Tetapi karena saya juga sudah banyak mengikuti yang ahlinya ya di luar negeri, ada seorang profesor pakar daripada autoimun namanya Profesor Yehuda dari Israel. Saya pernah bertemu dengan beliau saat sebelum COVID ada kongres di negara mana saya lupa ya, dan saya langsung berdiskusi bersama Prof Yehuda. Dan beliau mengatakan I'm not against to vaksin. Dia bilang saya tidak anti vaksin. Dia bilang begitu. Tetapi someday dia bilang kita nggak tahu gitu. Itu kan tetap ada antibodi yang nanti kalau error tetap akan menyerang tubuhnya sendiri. Ya kalau dia tetap di kubu yang tidak setuju. Ya, saya sangat percaya dengan Prof Yehuda ya, dan saya juga melihat beberapa orang yang dilakukan vaksinasi saat umroh haji karena dia tidak tahu ternyata ananya itu meningkat dan nyeri-nyeri tulang muncul lagi setelah vaksinasi. Ya, jadi untuk autoimun sebaiknya tidak, ya, tidak sebaiknya tidak. ya, makasih Prof. Iris. Tadi cukup jelas ya tadi dari jawaban dari Prof. Iris. Teman-teman nanti untuk pertanyaan yang sama saya nggak bacakan lagi ya. Kemudian dari Mira, dok, kalau sudah lama tidak kambuh sekitar 4 tahun dan sudah tes ANA negatif, apakah tetap tidak boleh vaksin COVID? Silakan, Prof. Ya, Iris. ya. Jadi begini, ANA sudah negatif itu artinya sudah remisi kalau dia nggak ada keluhan.
tolong dilihat dahulunya bagaimana. Ada riwayat pernah berat atau anaknya seper-1000, sebaiknya jangan. Tetapi misalnya sudah terkontrol baik ya, misalnya, tetap saya tidak anjurkan karena vaksin COVID ini pertama kali kita belum tahu bagaimananya untuk orang autoimun. Jadi sebaiknya khusus untuk COVID ini, saya tidak menganjurkan untuk orang yang autoimun, komorbid autoimun ya. Walaupun autoimunnya sudah terkontrol, saya tidak anjurkan karena vaksin ini vaksin baru ya. Itu saja. Ya, terima kasih Prof. Iris. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bahtiar dan Erliana. Ini saya gabungkan karena mirip-mirip. Dokter, saya autoimun yang jenis pemphigus vulgaris dan satu lagi dengan AIHA. Ya, apakah boleh menerima vaksin COVID-19? Ya, sama, tidak ya? Tidak. Karena AIHA maupun pemphigus vulgaris sering kita berikan steroid ataupun imunosupresan, obat-obat yang menekan imun sistem. Nah, ini berlawanan. Kalau kita vaksinasi itu antibodi juga tidak akan terbentuk dengan baik karena ada obat-obat tersebut. Jadi ada syarat kapan orang itu boleh divaksinasi kalau betul-betul terkontrol dan masa lalunya tidak ada yang berat atau tidak parah autoimunnya. Kalau autoimunnya pernah dia parah, tapi sekarang baik-baik saja, dia remisi. Remisi artinya sudah bukan sembuh, terkendali. Arti remisi ya bisa dengan obat, dosis kecil atau tanpa obat sama sekali, tapi tetap hidup sehat, tetap gluten free dan yang lain-lainnya, yaitu tetap saya tidak anjurkan. Kalau masa lalunya memang dia juga ada riwayat yang cukup berat. Ya, jadi remisinya dipertahankan. Ya, jangan kita ganggu-ganggu lagi remisinya. Ya, jadi tetap hidup sehat di sekitar kita lah yang divaksinasi. Ya, makasih Prof. Selanjutnya mengenai pemphigus vulgaris, apakah saya bisa berjemur? Boleh. Yang nggak boleh berjemur tuh lupus ya. Lupus itu yang nggak boleh. Sjogren semuanya boleh. Tapi nggak boleh lama-lama, 5 menit sampai 10 menit aja. Ya jangan lama-lama. Kulit terbakar malah jadi kanker kulit, itu lebih repot lagi. Ya, jadi orang berpikir setengah jam, 1 jam sampai kulitnya coklat, itu jangan, itu sunburn. Jadi sunburn, iritasi. Ya jangan. Apalagi orang autoimun sensitif. Ya masih boleh berjemur, tetapi 5 sampai 10 menit saja. Ini seminggu 3 kali. Gitu. Ya, oke, makasih Prof. Iris. Pertanyaan selanjutnya, Dok, bagaimana jika kita ini maksudnya kayaknya yang dimaksud yang kena autoimun. Bagaimana jika penyintas autoimun terserang virus COVID? Ini keburu keserang nih. Pengobatannya bagaimana Dok? Apakah kami orang autoimun bisa diobati layaknya orang normal? Ya. Pengobatan sama, tidak ada bedanya. Ya, karena COVID ya COVID, ya sama. Ya, jadi pengobatan COVID sudah ada SOP-nya, standard of procedure. Dia tetap sama ya, pengobatannya, tetapi perbedaannya adalah pada orang autoimun kebanyakan kan kita berikan steroid atau imunosupresan. Nah, kalau steroid mungkin masih bisa diberikan tergantung kondisinya, nanti dokter yang merawatnya yang akan melihatnya, tetapi imunosupresan biasanya kita berhentikan dulu. Ya, imunosupresan adalah obat-obat yang menekan imun sistem. Takutnya kalau kita berikan terus, nanti infeksi COVID-nya jadi malah lebih buruk ya karena diberikan imunosupresan sehingga antibodi dalam tubuh tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal sementara orang autoimun antibodinya juga sudah tidak bisa bekerja dengan baik, apalagi kalau keadaan COVID ya. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita tunda dulu deh, stop dulu obat-obat autoimunnya yang bisa kita stop seperti itu. Ya, oke, makasih Prof. Iris. Ini pertanyaan selanjutnya. Anak saya didiagnosa lupus. Ada juga yang menyatakan rheumatoid arthritis mungkin ya. Nah, tadi saya dengar katanya lupus bisa mengakibatkan butterfly rash. Nah, sekarang anak saya jerawatan, usianya 15 tahun. Apakah nantinya akan mengakibatkan butterfly rash? Apakah jerawatan mengakibatkan butterfly rash gitu ya mungkin pertanyaannya. Silakan Prof. Iris. Ya, jadi kalau sudah didiagnosa lupus dan juga ada rheumatoid arthritis atau rheumatoid arthritis, itu seringkali satu orang bisa menyintas 2 atau 3 penyakit autoimun sekaligus. Ya, tapi datangnya nggak sekaligus, tapi akhirnya dia mendapatkan 2 atau 3. Ya, seperti lupus dengan Sjogren itu kayak adik kakak. Ya, lupus dengan rheumatoid arthritis juga demikian. Ya, teman kita harus tahu yang mana primer, mana sekunder. Karena pengobatannya juga mirip, ya rata-rata dikasih steroid dan imunosupresan.
Ya, jadi kita betul-betul harus melihat ini pasien diagnosanya 1 atau 2. Kalau 2, obati dua-duanya. Tapi biasanya obatnya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Tapi rata-rata semua autoimun memang gluten free. Ya, itu dulu pegang. Dan itu pun tidak semua dokter mempercayai dengan gluten free. Ya, tapi kita ada teori secara imunologi, itu ada teori leaky gut namanya, bocoran usus. Mungkin kapan-kapan Dokter Edi bisa mengundang ahli leaky gut yang berbicara tahun depan ya, mungkin Dokter Edi ya. Kita akan menyiapkan yang menarik, nanti Dokter Steven juga akan menyiapkan yang menarik dengan ahlinya. Apa leaky gut, bocoran usus, kenapa boleh gluten, kenapa tidak boleh gluten. Nah, itu akan sangat menarik sekali. Ya, jadi kalau bisa mengikuti edukasi di JAC setiap bulan itu akan bagus. Mudah-mudahan kita bisa bikin setiap bulan ya, Dokter Edi ya. Mudah-mudahan. Ya, jadi ikuti dengan update-update yang terbaru dengan tanya jawab seperti ini. Dan kita tidak akan menarik bayaran ya untuk itu ya, akan gratis. Ini merupakan pelayanan JAC untuk ke masyarakat. Ya. Prof Iris mungkin bisa disinggung mengenai butterfly rush tadi yang... Oh ya, butterfly itu ada khasnya untuk lupus. Jadi kalau kita bicara butterfly appearance atau butterfly rush itu gambar kupu-kupu hanya di pipi sini ya. Jadi hanya hidungnya masih bersih hanya di atas sedikit. Tapi ini semua bersih jadi betul-betul di pipi. Ya, jadi makanya kalau untuk lupus dia pakai ikonnya itu ada kupu-kupu. Ya, nggak ada penyakit autoimun lain yang butterfly rush. Ya, rash itu kemerahan. Ya, nanti kasih steroid, imunosupresan dia biasanya baik ya. Dikasih hydroxychloroquine, obat anti malaria, biasanya membaik ya, gitu. Jadi nggak boleh kena matahari, makanya lupus tuh nggak boleh kena matahari. Ini makin merah nanti ya, makin parah kondisinya. Nah, flare up dia lemes segala macam. Ya, jadi memang ada yang boleh kena matahari, ada yang nggak boleh. Tapi kalau lupus sama RA, gimana nih? RA tuh justru harus kena matahari. Dia berjemur tangannya. Tapi lupusnya nggak boleh. Ya udah, lebih baik ambilnya nggak bolehnya. Kekurangan vitamin D, kita suplementasi vitamin D. Ya, seperti itu. Jadi vitamin D ini penting sekali. Ya, sangat amat penting vitamin D. Ya, supaya nanti jangan sampai autoimun tidak diperiksa vitamin D. Vitamin D dengan lupus kita tidak tahu mana telur, mana ayam. Apakah yang duluan terjadi defisiensi vitamin D atau lupusnya dulu. Karena orang lupus rata-rata vitamin D-nya rendah karena dia nggak boleh kena matahari. Tapi vitamin D rendah itu akan mencetuskan penyakit lupus atau penyakit autoimun lainnya atau penyakit lainnya. Karena luar biasa vitamin D itu kita bilang reseptor itu ada tempat dia bisa parkir ya dalam tubuh kita tuh seluruh tubuh kita itu ada reseptor vitamin D. Artinya membutuhkan vitamin D. Ada tempat parkirnya vitamin D. Jadi vitamin D itu dibutuhkan oleh diabetes, oleh jantung, oleh semuanya. Jadi kekurangan vitamin D orang itu bakat ke diabetes akan jadilah penyakit diabetes. Kalau dia bakatnya autoimun akan terjadi penyakit autoimun. Jadi tergantung bakatnya apa. Ya, tapi vitamin D itu salah satu pencetus berbagai macam penyakit selain autoimun. Ya, karena itu periksa kadar vitamin D itu yang jangan dilupakan. Dan untuk penyakit autoimun itu vitamin D itu lebih baik minum seumur hidup dengan dosis walaupun kecil tidak apa-apa tapi harus ada. Ya, seperti itu. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas vitamin D. Ya, makasih Prof Iris. Jadi kalau dari pertanyaan ini penyebab butterfly rush-nya dari sinar mataharinya, bukan dari jerawatnya ya dok ya? Oh ya, bukan dari jerawat, bukan dari matahari juga, tapi itu memang salah satu gejala kelainan daripada lupusnya. Ya, dengan sinar matahari akan memperberat rash-nya. Nah, mengenai jerawat itu biasanya efek samping dari steroid. Ya, biasanya efek samping. Steroid itu efek sampingnya banyak. Dia obat bermata dua. Ya, jadi satu sisi dia penyelamat nyawa. Ya, satu sisi lagi dia adalah efek samping jerawat, muka tembem, ya kita bilang istilahnya moon face ya, muka bulan, ya kalau tulang kropos kalau bertahun-tahun kita pakai ya seperti itu ya, kulit jadi kayak stretch ya, kayak orang melahirkan tapi stretch itu banyak stretching ya, stretch itu dari steroid. Karena steroid itu harus pintar kita memainkannya. Artinya harus ada seninya steroid. Kita tetap butuh steroid pada orang itu, tetapi bisa selang-seling, bisa seminggu 2 kali, ya seperti itu ya. Jadi dibuat bagaimana caranya supaya efek sampingnya minimal, ya seperti itu. Di jerawat itu kalau diberhentikan steroidnya, biasanya dia hilang. Dan biasanya saya kerjasama dengan dokter kulit kalau seperti itu ya. Kasihan kalau jerawatnya terus, steroidnya harus kita turunkan. Mungkin kita kombinasi dengan obat-obat lainnya. Ya, makasih Prof Iris. Teman-teman nanti
yang membutuhkan konsultasi dokter kulit juga ada di Jakarta Autoimmune Center ya. Sekarang bisa online. Kemudian ada pertanyaan lagi, jadi beda vaksinasi. Jadi vaksinasi beda dengan imunisasi ya? Ya, beda sedikit lah, beda tipis. Vaksinasi adalah imunisasi yang aktif. Imunisasi itu prosesnya. Proses membuat orang itu jadi punya imunitas. Karena vaksinasi itu yang aktif ya, jadi yang langsung diberikan melalui suntikan atau tetesan kayak polio. Ya, tetapi ada juga imunisasi pasif. Imunisasi pasif itu seperti plasma convalescent. Jadi langsung antibodinya yang kita berikan. Ya, pada COVID kan ada istilah plasma convalescent. Jadi orang yang sudah sembuh COVID-nya, diambil antibodinya, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diberikan kepada orang yang sedang sakit membutuhkan antibodi. Ya, jadi sudah langsung dapat antibodi terhadap COVID-nya. Ya, tetapi tidak mudah untuk plasma convalescent itu tidak mudah. Ya, membuatnya tidak mudah dan harus cari donor yang betul-betul memang sembuh dari COVID-nya. Dan donor yang dan pengambilannya bagaimana, apakah banyak antibodinya atau tidak, nah itu tidak mudah juga ya, tergantung mesin pengambilannya juga dan tergantung orangnya, donornya juga ya. Itu. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan, tapi ini secara general bukan untuk autoimun. Prof, apakah rekomen untuk divaksin COVID dengan menggunakan vaksin awal ini? Mengingat vaksin ini kan masih baru sekali. Ya, kalau untuk autoimun saya katakan tidak. Ya, karena endpoint daripada vaksinasi sekali lagi saya katakan ada antibodi, tapi antibodi itu menyerang tubuh kita sendiri sehingga autoimunnya bisa kambuh atau flare up. Ya, kita tidak berikan kepada orang autoimun sekali lagi. Tetapi kalau untuk orang yang bukan autoimun yang sehat usia 18 sampai 59 silahkan divaksinasi. Saya sangat menganjurkan. Ya, kita penting negara kita harus mencapai herd immunity. Ya, supaya pandemik tetap cepat berlalu. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa. Ya, ini penyakit terlalu berbahaya, terlalu cepat penularannya. Ya, dan tidak bisa diduga pengobatan kita juga berubah-ubah karena tergantung situasi. Ya, kita masih mencari bentuk pengobatan ya. Dokter-dokter berusaha maksimal. Saya sangat salut sekali pada dokter-dokter yang bergelut di di COVID-19 itu luar biasa pengorbanan mereka. Ya, luar biasa. Ya, jadi kita kalau ada vaksin ini sangat suatu harapan buat kita semua. Terutama buat para nakes ya. Saya sendiri ingin sekali divaksinasi, saya sendiri. Terus terang aja, saya sendiri ingin sekali divaksinasi. Tapi ya sayang umur saya belum boleh ya. Umur saya sudah lebih dari 60. Karena penelitiannya belum ada. Tapi sebetulnya kalau saya nggak ada autoimun, nggak ada umur di atas 60, itu vaksin itu salah satu harapan kita. Ya, oke, makasih Prof. Kemudian, ini ada suara masuk. Ya, kalian bisa bantu unmute. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya sih tadi kita udah bahas nih Prof, tapi mungkin minta penegasan. Saya baca aja ya. Dokter, saya AIHA, sudah 7 tahun. Dengan kondisi saat ini saya harus minum obat metilprednisolon setiap hari. Saat ini saya sedang hamil 5 bulan. Nanti ketika anak saya lahir, apakah boleh vaksin COVID atau tidak? Ya. Sekali lagi vaksin COVID tidak boleh orang autoimun. AIHA termasuk autoimun yang menyerang sel darah merah. Tidak boleh, ya. Kedua, dia tidak boleh juga untuk orang hamil maupun menyusui. Belum ada penelitiannya. Ya, jadi orang hamil menyusui tidak diperbolehkan untuk vaksinasi COVID. Orang autoimun apapun jenisnya saya tidak menganjurkan untuk vaksinasi COVID, ya. Nanti tergantung dokternya masing-masing, ya. Tentu akan dilihat memang layak divaksinasi atau tidak karena semuanya orang autoimun itu sangat tailor made ya. Jadi satu persatu tiap orang tuh berbeda-beda. Walaupun sama-sama lupus, persis sama lupus yang diserang misalnya tulang ya seperti rambut rontok, tapi pengobatan tiap orang beda-beda. Ya karena kita lihat dari secara holistik. Ya jadi segi makanannya apa, ya terus kebiasaannya apa, hobi dia apa, supaya dia jangan stres. Ya karena orang autoimun berlarinya ke stres ya. Nah, manajemen of stresnya ini yang harus diperbaiki. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyemangati seorang autoimun menjadi orang yang semangat lagi. Dia nggak boleh makan gluten, dia pintar masak. Ya udah coba bagaimana bikin masakan gluten yang enak kemudian bisa dijual. Ya seperti itu. Dan banyak sekali komunitasnya. Ya, jadi
Itu yang saya lihat komunitas-komunitas autoimun sekarang yang jago masak, mereka betul-betul membuat makanan yang baik ya, artinya makanan yang bebas gluten, bebas pengawet. Jadi kita merasa aman. Jadi itu makanan-makanan bisa dibuat sedemikian rupa ya. Jadi nggak usah putus asa. Apapun ada, roti ada, mie ada, seneng bakmi ada yang jual, yang gluten free. Orang yang memang sakit autoimun juga. Ya, jadi semua itu ada semua. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi apa teman-teman yang autoimun, penyintas autoimun tidak sendirian. Ya, ada komunitasnya, bisa saling share satu sama lain. Ya, karena komunitas itu juga menguatkan satu sama lain ya, gitu. Dan edukasi seperti ini juga saling memberi info ya, saya memberi informasi apa yang apa kita harus waspada, banyak hoax-hoax ya, yang hoax-hoax itu harus kita luruskan semuanya ya. Yang nggak jelas menjadi jelas, yang tidak benar menjadi benar, itu harus kita semuanya kita luruskan di sini. Jadi ada yang ragu-ragu bertanya langsung aja supaya bisa diluruskan pertanyaan apa yang pengetahuannya itu. Ya, makasih Prof. Ya, nanti webinar ke depan kita bisa demo masak juga ya, demo masak non gluten ya. Iya, itu bagus ya. Uh, Ya, itu menarik sekali itu, Dokter iya, Eni. nanti Ya, cuman sayangnya saya nggak pinter masak nih. ada Prof kita Iris, panggil yang iya, saya juga nggak jago, saya jago makan. iya saya juga. Nanti kita panggil Iya, ahlinya. itu kita panggil ahlinya. Atau ada Ya, teman-teman di sini yang jago masak dan ingin berbagi, nanti kita arrange webinar demo masak ya. Bisa menghubungi Dokter Agus. Ya, ini waktunya masih ada 16 menit. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan. Teman-teman yang belum masih mau bertanya, silahkan ketik di kolom chat. Selanjutnya, ini pertanyaan mengenai lupus nefritis. Prof, anak saya lupus nefritis. Lab di daerah kami belum bisa cek rasio albumin kreatinin. Hanya anti dsDNA yang bisa. Apakah jika anti dsDNA-nya di angka normal, otomatis rasio albuminnya juga normal? Anti dsDNA-nya saat ini 153. Terima kasih Prof Iris. ya. Nah, nggak otomatis sih, nggak otomatis. Jadi semuanya itu memang harus dilihat dari berbagai sisi ya. Jadi nggak cuma ananya aja, nggak cuma anti DSNA ya, tapi kadang-kala C3 C4, komplement 3, komplement 4 itu pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk melihat aktivitas penyakit lupusnya. Ya, kalau lupus nefritis kita juga bisa cek C3 C4-nya. Ya, tapi kalau urium kreatinin saja kan kita bisa cek. Jadi misalnya pun nggak ada yang perbandingan, kita udah bisa lihat urium kreatininnya. Ya, dan itu harus nanti kalau daerahnya ada dokter ginjal, sebaiknya harus ke dokter ginjal. Jadi kalau kita bicara autoimun, itu autoimun adalah disiplin ilmu dari berbagai macam disiplin. Jadi artinya kolaborasi antar dokter satu dengan dokter lainnya sangat amat penting. Ya memang apa namanya kalau ada lupus nefritis biasanya saya tetap konsultasikan ke dokter ginjal, tetap ya. Dan biasanya juga dokter kulit, dokter mata, dokter gigi, itu semua bisa terlibat di dalamnya. Untuk Sjogren syndrome misalnya yang kering, kita juga ke dokter gigi ya, juga untuk melihat kekeringan air liurnya bagaimana ya. Dokter mata otomatis kita perlu sekali ya karena banyak steroid ya, takutnya jadi katarak ya. Kemudian dikasih hidroksikloroquine, takutnya ke retina. Jadi penting sekali kolaborasi. Ya, jadi kita kolaborasi antar dokter satu dengan dokter yang lainnya itu sangat amat penting. Ya, karena kita bicara autoimun ada secara holistik. Ya, tidak bisa hanya satu dokter saja, tetapi kita perlu konsultasikan ke dokter-dokter terkait di dalamnya. Ya, seperti itu. Ya, makasih. Seperti di Jakarta Autoimmune Center ya, JAC, ya. Semua dokter terintegrasi memberikan pelayanan yang lengkap. Selanjutnya pertanyaan, Prof, tahun lalu saya ada tes, hasil tes terindikasi ada autoimun walaupun kadarnya rendah. Ini dari tes ANA-IF dan ANA-Profile. Apakah perlu tes rutin untuk cek lagi? Kalau perlu, apa saja yang dicek? Waktu tahun lalu vitamin D saya sangat defisiensi, kemudian konsumsi vitamin D3 sesuai rekomen dokter. Apakah ini juga harus tes rutin 1 tahun sekali katanya untuk D3? Bagaimana, Prof? Ya, kalau ANA 1/1000 udah lama lagi ya tahun 2017 harusnya dicek lagi tahun 2020. Harapannya udah normal ya di bawah 1/100 atau negatif ya harapannya. Karena kalau 1/1000 berarti masih ada aktivitas daripada penyakitnya. Ya walaupun dia merasa tenang,
tetapi sebaiknya diperiksa. Dianjurkan diulang. ANA-IF, ANA-profile juga diulang ya. Jadi itu untuk kita melihat, tapi tetap tidak divaksinasi ya. Kalau dia ada autoimun, tetap anjuran saya tidak divaksinasi. Ya. Prof, ini kalau misalnya ini jadi ANA-IF dan ANA-profile dua-duanya kadarnya rendah, apakah perlu cek ulang? Oh, ANA-IF profile kadarnya rendah sih bagus dong, normal. Perlu cek ulang lagi tidak? Oh, kalau udah 2 tahun, 3 tahun, dia ada nggak ada keluhan, ya nggak usah. Tapi kalau dia ada keluhan, ya iya, kita cek pada keluhan. Tapi kalau udah 2 tahun nggak ada keluhan, ya udah, biar C3, C4 aja cukup kalau dia lupus. Ya, vitamin D berkala. Vitamin D harus dicek berkala. Ya, jangan sampai kurang vitamin D-nya. Kalau vitamin D berapa lama sekali, Prof, ceknya? Tergantung. Kalau awalnya rendah sekali, saya 3 bulan saya periksa. 3 bulan full minum 5.000 international unit. Ya, habis itu kita cek lagi ya, kalau udah kenaikan nanti pelan-pelan kita turunkan, tapi jangan langsung turun ngedrop juga rupanya itu vitamin D ya. Tapi nanti yang sampai 1 kali 1.000 international unit itu udah enak ya, udah maintenance ya. Oke, makasih Prof. Nah, ini pertanyaan lagi, Dok, saya telah terpapar COVID dan hasil PCR kelima saya telah negatif. Jadi apakah saat ini saya sudah cukup aman untuk sistem imun saya? Ya, jadi kalau sudah pernah terpapar COVID, baik ya, tetapi jangan lupa, itu akan terbentuk antibodi alamiah, bagus ya. Antibodi alamiah itu biasanya perlindungannya 30-50%. Jadi, untuk terjadi reinfeksi atau infeksi berulang, masih mungkin ya, karena itu kita perlu vaksinasi. Sebenarnya orang yang sudah pernah COVID, dia sembuh, itu kita anjurkan vaksinasi. Tetapi saat ini belum menjadi prioritas ya, karena vaksinnya terbatas jumlahnya. Jadi nanti akan ada ketentuan orang yang sudah pernah COVID tidak divaksinasi dulu. Bukan nggak boleh, karena vaksinnya terbatas. Tapi minimal dia sudah mempunyai antibodi alamiah dari dia sakitnya itu. Walaupun tidak bisa sepenuhnya memberi perlindungan. Karena itu protokol kesehatan harus tetap dijaga. 3M, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun 20-30 detik, tidak air mengalir, ya, kemudian menjaga jarak 1,5 meter minimal. Ya seperti itu. Ya, protokol 3M harus tetap dijalankan. Jangan kira dengan ada vaksin pandemik berakhir. Belum berakhir tuh tahun 2021. Ya, jadi tolong protokol kesehatan tetap dijalankan. Kita sangat berharap vaksinnya akan bekerja dengan baik sehingga dapat bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian di Indonesia. Itu harapan kita. Doakan ya supaya vaksinnya baik hasilnya untuk yang di Bandung penelitiannya. Ya, makasih Prof. Ini pertanyaan selanjutnya, tadi kan dibahas gluten dihindari. Terus tapi bila saya mengkonsumsi nasi atau yang ada jahenya, tubuh saya jadi lemas, apakah perlu dihindari juga? Ya, kalau lemas hindari saja. Ya, ganti nasinya dengan nasi merah misalnya ya, seperti itu. Karena itu individual. Walaupun dia bukan gluten ya, ada orang bilang nasi mengandung gluten tapi kecil sekali. Jadi tetap kita kan makan nasi ya Indonesia. Ya, jadi nasi merah kita ganti, kita coba. Jahe kalau nggak tahan nggak usah, jangan ya. Nah, sebetulnya ada yang disebut kalau kita bicara makanan, ada alergi makanan, ya, misalnya ada IgE, antibodinya IgE, tapi ada yang disebut intoleransi makanan. Mungkin ini intolerance. Ada pemeriksaannya tetapi mahal, ya. Pemeriksaannya namanya IgG food sensitive namanya. Jadi dia bukan alergi, bukan bentol-bentol gitu reaksinya, bukan gatal ya, tetapi tidak bisa ditoleransi oleh tubuh. Nah, kalau saya dengar cerita ini sepertinya ini namanya food intolerance. Jadi makanan yang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh. Itu ada pemeriksaannya tetapi mahal sekali di Prudia yang saya tahu. Baru ada di situ ya. IgG food sensitive, IgG food sensitive namanya. Ya. Itu kalau memang diperlukan sekali. Oke, terima kasih Prof. Iris. Terus ini pertanyaan selanjutnya ini agak unik nih Prof. Iris. Nah, apakah vaksin menyebabkan ini ya menyetuskan gitu autoimun gitu ya? Ini pertanyaannya begini nih. Apakah vaksin hepatitis bisa mengakibatkan autoimun lainnya? Karena
awal dari semua ini adalah sewaktu anak saya dites ada antibody. Namun oleh dokter disarankan untuk vaksin hepatitis. Dan setelah vaksin kedua, kaki anak saya seperti digigit nyamuk dan dites darah diagnose HSP. Setelah diobati, yang setelahnya 1 tahun kemudian terdiagnosa lupus. Ya, ya. Jadi ini adalah satu contoh kemungkinan anak itu udah punya bakat. Yang saya bilang makanya saya tidak mau divaksinasi kalau orang yang udah ketahuan autoimun. Nah, tapi kan kita kan nggak tahu dia autoimun apa tidak, ya. Tapi ini kemungkinan dia ada bakat, sudah ada bakat, ya. Jadi memang sulit ya. Kita kan nggak bisa lihat orang ini bakat atau tidak. Ya, kemudian dicetuskanlah oleh vaksin tadi. Bisa saja pencetusnya vaksin bisa saja. Saya tidak menyalahi vaksinnya, tidak. Ya, tapi itu individual sekali. Tapi bisa mencetuskan autoimun, bisa. Ya, jadi pada orang yang memang sudah ada bakat. Ya, makanya kalau orang udah autoimun janganlah divaksinasi. Ya, nanti akan membuat jadi flare up, apalagi dia masih dalam pengobatan. Ya, ini contoh HSP, Henoch-Schönlein purpura. Ya, dia artinya ada perdarahan-perdarahan di bawah kulitnya, ya, vaskulitis dia maksudnya. Jadi autoimun pembuluh darah, ya, seperti itu. Pengobatan steroid juga dengan imunosupresan juga, ya. Stop vaksin setelah itu, jangan pernah divaksin lagi. Ya, seperti itu. Ya, jadi makanya saya bilang imunologi itu pedang bermata dua. Ya, jadi satu sisi dia oke, tapi satu sisi juga bisa tidak oke. Ya, jadi itulah imunologi, unik sekali ilmu imunologi itu. Ya, jadi kita mendalaminya betul-betul dari semua sisi. Karena itu harus holistik berpikirnya, nggak bisa hanya separuh nggak bisa. Ya, udah begini oke, bagaimana nextnya? Jangan mundur, gara-gara ini nggak, jangan negatif, udah. Itu karena kita nggak tahu divaksinasi oke, hasilnya begini, ya mungkin dia ada bakat yang kita nggak tahu, jadi tercetuslah. Gitu. Sekarang mengobatinya, bagaimana jalan keluarnya supaya tidak flare up, gitu aja. Tidak boleh vaksinasi lagi, tetapi kita buat bagaimana supaya dia udah lupus, supaya lupusnya remisi, gitu ya. Jadi selalu berpikir positif. Positive thinking itu sangat sulit, ya harus latihan, nggak mudah. Ya paling kalau ada masalah-masalah itu sulit untuk positive thinking. Ya jadi itu belajar, makanya melalui edukasi seperti ini kita belajar bersama-sama. Saya juga ikut belajar dengan saya bicara, saya juga belajar gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat itu membuat saya lebih kaya ya untuk pengetahuan. Sama-sama kita saling interaksi itu membuat kita sama-sama saling memperkaya ya. Bukan saya lebih pintar, tidak, sama sekali tidak ya. Tapi kalau ada pertanyaan dari teman-teman autoimun juga saya kan juga tidak bisa berinteraksi ya. Dengan kita berinteraksi ini saya kira ini satu hal yang luar biasa ya, yang membuat sistem imun kita juga lebih meningkat ya. Apalagi dengan senyum ya, dengan positive thinking, dengan semangat, mudah-mudahan selesai dari webinar ini kita bersemangat lagi. Ya. Tuh, jadi teman-teman yang masih mau tanya lagi, kelihatan Prof. Iris senyum terus tuh dari tadi, makanya sehat beliau. Ya, oke Prof. Iris, ini kayaknya pertanyaan masih banyak, cuman kita jawab 2 aja ya. Nah, 2 pertanyaan terakhir ini adalah dari tenaga kesehatan. Nah, Prof, saya seorang nakes yang nge-swab pasien hampir tiap hari, dan saya ada autoimun psoriasis. Apakah saya bisa vaksin? Tetap tidak. Tetap tidak. Ya, tetap tidak. Jadi artinya tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian gluten free, makanan sehat, ya, vitamin D jangan lupa, vitamin C. Untuk semua orang autoimun itu dianjurkan vitamin A, B, C, D, E. Ya, vitamin itu A, B, C, D, E, tapi dominan D-nya yang terpisah sendiri. Dalam satu multivitamin itu ada A, B, C, D, E, D-nya kecil biasanya, tapi saya biasa menambahkan D-nya tersendiri. Karena D itu saya katakan bahwa dibutuhkan oleh seluruh bagian tubuh, organ tubuh semua membutuhkan vitamin D. Nah, vitamin D ini dibilang vitamin sistem imun. Jadi kalau kita bilang itu bukan vitamin C ya, tetapi vitamin D ternyata. Ya, itu. Vitamin C antara 500 sampai 1000 mg per hari oke. Kalau lagi flu boleh 1000. Tapi jangan terlalu banyak juga karena takutnya beberapa orang yang punya bakat pembuatan batu di ginjal, takutnya akan membentuk batu di ginjal. Jadi kalau minum vitamin C 1000 harus banyak minum minimal 8 gelas sehari air putih.
ya supaya tetap bisa keluar tapi vitamin D-nya bisa terserap dengan baik ya, seperti itu. Jadi kalau vitamin A, B, C, D, E itu dibutuhkan, kemudian suplementasi itu juga harus berhati-hati pada orang autoimun ya. Seperti itu. Karena banyak suplemen yang meningkatkan kerja antibodi ya. Jadi makanya paling aman adalah vitamin A, B, C, D, E ditambah zinc, tambah magnesium, silahkan ya itu baik ya. Kemudian ditambah minuman-minuman berkhasiat yang kayak apa namanya kunyit, jahe. Kalau tahan jahe, tadi ada yang nggak tahan jangan ya. Yang bikin sendiri, semua yang bikin sendiri. Itu mungkin Dokter Edi itu yang jago ya tentang Terima herbalistik kasih. ya. Oke, Prof, ini tambahan nih pertanyaan. Jadi kalau seorang tenaga kesehatan yang nge-swab nih, tapi dia minum imunosupresan karena autoimunnya, apa sebaiknya pindah bagian lain atau gimana atau Ya. bagaimana? Kalau Prof? dia ada autoimun, kemudian positif PCR-nya, PCR swab ya, artinya dia harus diobati. Nah, mungkin tergantung derajatnya, bisa isolasi mandiri atau memang harus di rumah sakit. Ya, tergantung dokter yang meriksa dan tergantung derajat COVID-nya. Nah, untuk sementara pasien-pasien seperti ini atau kondisi ini, imunosupresannya kita stop dulu. Ya, kayak Mifortik atau MTX ya, atau Imuran, ya kita stop dulu itu semua. Karena takutnya nanti imun sistemnya tertekan sehingga COVID-nya yang berkembang. Ya, untuk steroid mungkin hanya dosis kecil saja ya kita berikan. Nanti tentu ada antiviral, ada vitamin-vitamin dan yang lain-lainnya, yaitu tergantung dokter yang merawatnya nanti. Ya, tapi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk orang autoimun harus diperhatikan untuk memberhentikan sementara obat-obat imunosupresan selama dia kena COVID. Ya, oke, makasih Prof. Selanjutnya dari dokter juga, selamat siang Prof. Iris, saya pernah dengar katanya autoimun boleh menerima vaksin yang virusnya dimatikan, tapi nggak boleh menerima vaksin yang virusnya dilemahkan. Bagaimana nih Prof? Ya, kalau yang dilemahkan artinya vaksin hidup, dia dilemahkan, ya, jadi dia masih hidup, tapi sudah bisa membentuk antibodi dengan baik. Sebenarnya vaksin ideal adalah vaksin hidup karena dia bisa bereplikasi untuk membentuk antibodi terus-menerus, ya, tapi tidak membahayakan. Tapi pada orang autoimun, karena sistem imunnya sudah rendah, ya, jadi tidak boleh divaksinasi vaksin hidup, dan pasti tidak boleh. Vaksin mati yang saya katakan tergantung orangnya, situasinya. Ya bisa iya, bisa enggak. Tapi saya tegas bilang tidak dulu. Ya, lebih baik saya bilang tidak. Ya, nanti akan dilihat satu persatu tailor made oleh dokternya. Ini boleh atau tidak. Tapi kalau saya bilang nanti boleh atau tidak boleh, nanti semua ragu-ragu yang di sini. Ya, tahap pertama tidak boleh. Autoimun tidak boleh divaksinasi karena merupakan komorbid seperti itu. Karena endpoint daripada vaksinasi atau hasil akhir vaksinasi ada pembentukan antibodi. Tapi pada orang autoimun antibodinya error sehingga menyerang tubuh sendiri. That's the point. Ya, jadi kita tidak menganjurkan. Ya, yang saya bilang ada dualisme. Saya termasuk kubu yang yang keras, kubu keras untuk tidak divaksinasi untuk semua orang autoimun. Ya. Tadi kasih contoh yang tadi, yang hepatitis B, itu sudah ada bakat kan, kita nggak tahu ada bakat, ternyata ada bakat. Akhirnya dia henosonain purpura, kemudian jadi lupus. Ya, itu satu contoh. Sebenarnya orang sehat kan, tapi ada bakat, tapi kan kita nggak tahu gennya itu. Akhirnya tercetuskan seperti itu. Ini asumsi yang saya pikirkan seperti tadi ya. Tapi kita nggak bisa salahkan, karena kondisi waktu dia vaksinasi itu adalah sehat. Dan hepatitis B itu wajib sebetulnya. Yaitu sangat amat penting. Sebenarnya semua nakes itu harus ada hepatitis B. Nah nanti orang autoimun pada hepatitis B, nah kita akan ini dulu hati-hati juga ya. Ya, oke. Terima kasih Prof. Iris. Sayang sekali waktunya sudah habis, tapi ini pertanyaan ada sekitar 25 lagi nih Prof. Jadi kita mungkin nggak bisa jawab, kalau kita jawab semua sampai jam 3 sore nanti. Ya, Prof. Iris ada acara lagi nanti ya. Terima kasih Prof. Iris sekali lagi untuk pemaparannya dan jawabannya sangat luar biasa. Saya yakin ini memberikan kepada teman-teman banyak masukan ya. Dan untuk teman-teman tentunya ini pertanyaannya bagus-bagus sih sebetulnya. Dan saya yakin ini juga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Tapi teman-teman bisa menelpon atau WA ke Dr. Kiki Nani Polim untuk minta edukasi online personal ya.
edukasi personal, nanti silahkan ada banyak dokter di Jakarta Autoimmune Center yang bisa membantu teman-teman semua. Silahkan nanti akan diberikan edukasi online melalui Zoom tentunya ya. Dan mungkin Dr. Agus, Direktur Utama dari Jakarta Autoimmune Center, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau ada pengumuman. Terima kasih Dr. Edi, terima kasih Prof. Iris, dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Untuk edukasi online itu jamnya jam 1 sampai jam 3, nanti harus daftar dulu dengan Dr. Gigi Nani, dan itu free. Sekali lagi free, konsultasi online, nanti bisa didaftarkan. Terima kasih dan silakan mengikuti terus acara seri webinar tentang kesehatan dari Jakarta Autoimmune Center. Terima kasih Dr. Edi. Ya, makasih Dr. Agus. Nah, teman-teman semua, nanti videonya kami akan edit dulu dan kami akan tayangkan di YouTube channel dari Jakarta Autoimmune Center. Teman-teman akan diinfokan mengenai channelnya. Terus Prof. Iris, materi tadi mau dibagikan atau tidak, Prof? Ya, nanti kita ini kan boleh dibagikan, kita dalam bentuk PDF ya. Ya, terima kasih Prof. Iris. Nanti Dr. Reni akan membagikan ke semua Dr. Reni, Dr. Nani, dan Dedis akan bagikan ke semua yang teman-teman yang sudah mendaftar. Yang pertama adalah materi pemaparan dari Prof. Iris. Yang kedua adalah informasi mengenai Jakarta Autoimmune Center, juga akan dibagikan ke teman-teman semua. Mohon maaf, Ralat, tadi saya juga ada beberapa nanya, peserta yang bertanya, saya bilang mungkin kita sebaiknya bagikan link YouTube aja bulan depan. Iya. Karena kalau kita melihat presentasi itu belum tentu bisa ngerti kan. Seperti Dr. Steven kemarin bilang, kalau YouTube itu PDF gitu kan kita juga nggak gitu ngerti. Tapi kalau rekaman lebih bagus ya. Jadi kita bulan depan sudah selesai diedit, semua yang sudah terdaftar kan ada namanya, ada WA-nya, ada emailnya, akan kita bagikan linknya. Link YouTube kita, dari YouTube dari Jakarta Autoimmune Center. Ya. Setuju ya. Kalau saya sih setuju karena saya tipe pria takut istri. Oke, ya teman-teman, kita tiba waktunya untuk berpisah ya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat selalu ya, dan sukses selalu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk yang merayakannya dan selamat tahun baru. Dan kita akan berjumpa lagi di webinar yang selanjutnya di bulan Januari. Gitu, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter.